Halo adik-adik yang pintar dan ceria. Coba kalian bayangkan kalau kalian ingin membuat kapal. Biasanya di mana sih? Pasti di pantai atau di pelabuhan yang banyak airnya kan? Tapi lihat deh ke atas sana. Di puncak bukit yang sangat tinggi itu ada sesuatu yang aneh bin ajaib. Bukan rumah pohon, bukan istana, tapi sebuah kapal raksasa. Iya, kapal besar yang sedang dibangun di tempat yang sama sekali tidak ada airnya. Wah, siapa ya yang punya ide unik ini? Dan kenapa ya kapalnya ada di sana? Yuk, kita cari tahu sama-sama misteri kapal di atas bukit ini. Nah, kenalkan, ini dia arsitek hebat kita, Kakek Nuh. Lihat betapa panjang janggut putihnya. Pasti sudah lama sekali beliau tidak mencukurnya karena sibuk bekerja. Kakek Nuh ini sangat rajin dan sabar. Setiap hari dari pagi sampai sore, tok tok tok, suara palunya terdengar ke seluruh lembah. Kakek Nuh sedang menjalankan misi super penting untuk membuat kapal penyelamat. Tapi sepertinya Kakek Nuh butuh bantuan nih, karena kapalnya besar sekali, sedangkan Kakek Nuh mengerjakannya sendirian. Kira-kira siapa yang akan datang membantunya ya? Tada, lihat siapa yang datang. Bukan raksasa kuat, bukan juga tukang kayu profesional, tapi pasukan hewan imut. Yang paling depan itu namanya Cipi si tupai yang gesit. Di tengah ada Bonbon si kelinci yang pipinya gembul. Dan yang paling belakang adalah Rocky si rakun yang sok tahu. Mereka mendengar suara palu Kakek Nuh dan berpikir, wah, sepertinya Kakek Nuh butuh tenaga ahli seperti kita. Lihat gaya jalan mereka, tegap sekali ya. Mereka yakin bisa membantu Kakek Nuh menyelesaikan kapal raksasa itu sebelum hujan turun. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa membantu? Oke, pekerjaan dimulai. Cipi si tupai bertugas membawa paku ke bagian atas kapal. Dia memanjat dengan cepat. Wush, wush, wush. Tapi tunggu dulu. Apa yang dia lakukan di sana? Hah? Bukannya bekerja, Cipi malah menemukan papan kayu yang licin dan miring. Dan wing, dia meluncur ke bawah. Lihat itu, bagi Cipi, kerangka kapal ini bukan tempat kerja, tapi taman bermain raksasa. Dia meluncur lagi dan lagi sambil tertawa riang. Waduh, kalau begini caranya, kapan kapalnya selesai ya Cipi? Sementara Cipi asik main prosotan, bagaimana dengan Bonbon si kelinci? Bonbon bertugas memasang pasak kayu. Dia melihat pasak-pasak kayu berwarna oranye kecoklatan yang bentuknya panjang dan runcing. Bonbon jadi lapar. Dia pikir itu adalah wortel raksasa yang lezat. Hap! Dia mencoba menggigitnya. Krek! Aduh, Bonbon kaget. Kok wortelnya keras sekali? Ya ampun Bonbon, itu kayu, bukan makanan. Lihat wajah bingungnya yang lucu itu. Dia pasti bertanya-tanya, kenapa rasa wortel ini seperti rasa pintu rumah? Sekarang
Giliran Rocky si rakun. Tugasnya melapisi dinding kapal dengan aspal hitam supaya tidak bocor. Rocky merasa dia adalah seniman hebat. Dia mencelupkan kuas besarnya lalu serat, serat, serot. Kok gayanya seperti sedang melukis abstrak? Dia memutar-mutar kuasnya dengan gaya kungfu. Ups, hati-hati Rocky. Tuh kan, aspalnya muncrat kemana-mana. Sekarang wajah Rocky jadi punya kumis hitam tambahan. Dan ekor belangnya malah masuk ke dalam ember. Wah, dinding kapalnya jadi penuh motif polkadot nih. Kakek Nuh melihat semua kekacauan ini. Tupai yang main seluncuran, kelinci yang sakit gigi karena menggigit kayu, dan rakun yang penuh aspal. Apakah kakek Nuh marah? Oh, tentu tidak. Kakek Nuh adalah orang yang paling sabar di dunia. Dia hanya tersenyum geli sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin dalam hatinya dia berkata, "Ya, setidaknya mereka sudah berusaha menghiburku." Kakek Nuh tahu membangun kapal raksasa memang butuh kerja keras. Tapi sedikit tawa juga penting supaya tidak stres. Ayo kakek Nuh, semangat. Tapi tunggu, bencana lucu belum berakhir. Bonbon yang masih pusing karena menggigit kayu berjalan mundur dan gubrak. Dia menendang ember aspal Rocky. Ember itu menggelinding dan menabrak susunan papan kayu yang sudah ditata rapi oleh kakek Nuh. Dan terjadilah efek domino. Klotak, klotak, klotak. Papan-papan itu jatuh berurutan dengan irama yang merdu. Satu persatu roboh menuju ke arah Cipi yang sedang asyik makan camilan. Awas Cipi, lari! Wah, kacau balau deh lokasi konstruksi kita hari ini. Keributan itu memancing teman baru untuk datang. Lihat di atas sana. Ada monyet lincah yang mengira tali-tali layar kapal itu adalah pohon gantung. Au. Dia berayun ke sana kemari seperti sirkus profesional. Tapi, tali-talinya jadi ruwet dan kusut. Tiang kapal yang gagah itu sekarang jadi seperti gulungan benang raksasa. Dan coba lihat kakek Nuh yang malang. Kakinya malah ikut terbelit tali saat mencoba menangkap si monyet. Waduh, sepertinya kita butuh lebih dari sekadar palu dan paku untuk membereskan ini. Tiba-tiba, dum, dum, dum. Tanah bergetar hebat. Apakah ada gempa bumi? Oh, bukan. Ternyata tamu-tamu VIP, very important pets, sudah mulai berdatangan. Lihat bayangan besar itu. Pasukan hewan kecil kita langsung lari dan bersembunyi. Mereka gemetar ketakutan melihat kaki raksasa yang melangkah mendekat. Siapakah pemilik kaki-kaki besar ini? Apakah mereka akan menghancurkan kapal yang belum jadi ini? Atau mereka justru mau membantu main prosotan juga? Ternyata itu adalah Tuan Gajah dan Nona Jerapah. Mereka datang karena langit mulai mendung. Tapi masalahnya, pintu kapalnya belum diukur untuk badan mereka yang super jumbo. Lihat itu. Jerapah harus menunduk sampai lehernya bengkok seperti huruf S. Tapi tetap saja tanduknya nyangkut. Dan gajah, perutnya nyangkut di pintu. Dorong, tarik, dorong. Cipi si tupai langsung berinisiatif naik ke kepala gajah. Dia bertingkah seperti tukang parkir. Kiri dikit, terus, hop. Wah, repot juga ya mengatur penumpang sebesar ini.
Saat semua sedang sibuk dorong-mendorong, pluk, sebuah tetesan air jatuh tepat di hidung pesek Bonbon si kelinci. Bonbon kaget dan melihat ke langit. Awan putih yang cantik tadi sudah pergi, digantikan oleh awan abu-abu yang tebal dan gelap. Angin mulai bertiup kencang. Hush! Kakek Nuh berteriak, "Ayo semuanya masuk, hujan badai akan segera datang." Suasana jadi sedikit tegang tapi seru. Apakah mereka semua bisa masuk tepat waktu sebelum banjir datang? Hujan turun semakin deras. Biur. Ingat papan kayu licin yang tadi dipakai Cipi main perosotan? Ternyata papan itu sangat berguna sekarang. Papan itu menjadi jembatan darurat yang sempurna untuk hewan-hewan kecil berlari naik ke kapal. Rocky si rakun membantu mendorong kura-kura yang jalannya lambat sekali. "Ayo cepat kura-kura, nanti cangkangmu karatan kena hujan," seru Rocky. Kakek Nuh berdiri di pintu, memastikan tidak ada satupun hewan yang tertinggal. Dari yang paling besar sampai semut yang paling kecil. Akhirnya, semua sudah masuk. Pintu kapal ditutup rapat. Bam! Di luar badai mengamuk. Air mulai naik tinggi menutupi bukit. Tapi, coba intip ke dalam kapal. Wah, hangat dan nyaman sekali. Meskipun sempit dan berdesak-desakan, semua hewan rukun. Tuan Gajah mendengkur keras, grog, grog, sampai membuat kapal sedikit bergoyang. Pasukan hewan kecil kita, Cipi, Bonbon, dan Rocky, tidur pula saling berpelukan di tumpukan jerami. Mereka lelah sekali setelah seharian membantu atau mengganggu kakek Nuh. Dan keajaiban pun terjadi. Kapal buatan kakek Nuh yang tadinya ada di atas bukit sekarang benar-benar mengapung di atas air. Mereka selamat. Hujan berhenti dan matahari kembali bersinar. Lihat itu, ada pelangi indah sekali membentang di langit, seolah tersenyum pada mereka. Ternyata, meskipun kerjanya penuh canda tawa dan sedikit kekacauan, kapal ini berhasil menyelamatkan mereka semua. Terima kasih kakek Nuh. Terima kasih hewan-hewan lucu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya, adik-adik. Dah.